Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melakukan wawancara bersama Bapak Tolhom Hasiholan selaku Kepala Kasipitsus di Kejaksaan Negeri Batam untuk memenuhi tugas etika profesi hukum. Selamat menyaksikan. Gimana sih ceritanya Bapak awal mulanya bisa memilih jaksa sebagai profesi? Itu kaitannya dengan cita-cita pribadi masing-masing ya. Tentu kan teman-teman juga di sini ngambil fakultas hukum. Mungkin ada yang sudah punya cita-cita, ada yang belum, memang lagi kebetulan ngambil hukum ya. Cuma kalau saya pribadi ditanya, menjadi jaksa itu memang adalah merupakan cita-cita sejak dulu, karena mungkin ada faktor orang tua. Kebetulan orang tua saya adalah dulu pensiunan jaksa, jadi itu yang membuat saya cinta dengan profesi jaksa dan memang ada keinginan untuk menjadi seorang jaksa. Apa saja kode etik yang harus dipatuhi oleh seorang jaksa dalam menjalankan tugasnya? Jadi kalau jaksa itu sendiri, dia punya kode perilaku jaksa. Itu diatur di Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang kode perilaku jaksa. Disinilah seluruh jaksa di Indonesia harus mempedomani Peraturan Jaksa Agung ini dalam berperilaku sehari-hari, baik secara kedinasan maupun di luar kedinasan. Kita ada kode perilaku jaksa sendiri. Lalu apa tantangan terbesar dalam menjaga objektivitas saat menangani suatu perkara? Kompleks ya deh, jadi gini, objektivitas menangani suatu perkara itu kan kalau kita sendiri. Nah, kadang-kadang yang mengganggu objektivitas ini kan faktor-faktor di luar kita. Salah satunya tadi yang saya sebutkan, keluarga. Yang kedua, bisa jadi pimpinan sendiri. Ya, pimpinan juga bisa mengganggu objektivitas kita untuk melaksanakan tugas kita. Contoh, ada perintah dari pimpinan yang harus kita laksanakan, ternyata mungkin bertentangan dengan nurani kita, bertentangan dengan norma hukum. Nah, itu kan akan mengganggu objektivitas kan. Terus yang ketiga, mungkin dari teman-teman kita, bukan keluarga, bukan pimpinan, tapi dari bestie kita mungkin, sahabat dekat kita. Nah, itu kan tentunya tetap akan mengganggu objektivitas kita dalam menangani suatu perkara. Nah, kuncinya adalah bagaimana bisa mengelaborasikan antara fakta-fakta yang kita ada dengan ketentuan yang ada, itu aja. Kan kita tahu yang namanya ketentuan hukum itu tidak, dia tetap ada ruang-ruang fleksibilitasnya. Contohnya ada minimal, ada maksimal. Yang jangan sampai penerapan hukum itu melanggar daripada yang dituliskan oleh undang-undang. Nah, di sisi itulah kita bisa menilai bagaimana hati nurani kita itu tetap objektif untuk menerapkan hukum gitu. Yang penting jangan sampai menabrak ketentuan tertulis. Itu aja. Sebenarnya kan ada pengawasan internal. Nah, ya. apa sanksi kalau melanggar kode etik? Ya, jadi gini. Sanksi itu ada tingkatan-tingkatannya ya, macam-macam ya. Mulai dari teguran sampai dengan pemecatan gitu. Jadi kalau aku boleh jelaskan dari skala paling kecilnya, bisa teguran lisan, sanksi, teguran tulisan. Teguran tulisan bisa meningkat lagi menjadi turun pangkat. Sampai situ Pak? Enggak. Yang lebih berat lagi adalah dipecat. Dia benar-benar dipecat dari pegawai kejaksaan, tidak boleh lagi menggunakan atribut kejaksaan, alias dia orang biasa. Bagaimana jaksa memastikan tidak ada diskriminasi dalam proses penuntutan? Jadi soal diskriminasi itu ada juga di kode perilaku jaksa. Kita di pasal 9 diatur ya. Dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, gender, golongan sosial,
dan politik dalam pelaksanaan tugas profesinya. Nah, sebagaimana saya jelaskan tadi, gimana supaya menjamin tidak diskriminasi ya? Iya kan? Nah, jadi pengawasan internal tadi ada istilah kalau di kami itu pengawasan melekat. Jadi seorang pimpinan itu pengawasannya melekat terhadap anak buahnya. Apa yang saya lakukan melekat pengawasan oleh pimpinan saya, itu dalam hal ini Pak Kajari ya. Sehingga apapun yang saya lakukan, segala sesuatu harus atas persetujuan Kajari. Disitulah sebagai filter beliau melakukan pengawasan agar saya juga melaksanakan tugas saya itu tidak diskriminasi, tapi sesuai dengan aturan yang ada dan tidak ada keberpihakan. Kita harus punya pemikiran dalam hidup ini selalu ada tahapannya. Ya. Apa yang teman-teman jalani saat ini sebagai mahasiswi hukum, tugas teman-teman adalah belajar dengan sebaik-baiknya, betul? Kemudian ketika nanti teman-teman nyusun skripsi misalnya, ambillah penelitian atau case-case di tempat kejaksaan atau perkara-perkara yang lebih banyak unsur bagaimana pembuktian seorang JPU. Nah, itu adalah suatu tolak ukur. Kalian nanti akan lebih bisa mendapatkan nilai-nilai, oh begini loh ya sebuah profesi jaksa gitu. Nah, itu kalau kalian memang punya cita-cita menjadi seorang jaksa gitu. Sekian video wawancara kami bersama Bapak Tohom Hasiholan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.